Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Malas Belajar. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi tentang operasi hitung bilangan bulat, yaitu perkalian dan pembagian bilangan bulat. Tidak usah berlama-lama, inilah videonya. Oke, sebelum saya jelaskan dasar dari perkalian dan pembagian bilangan bulat, di sini saya jelaskan dulu apa yang harus diketahui terlebih dahulu ya. Yang pertama, kalian sudah harus tahu dasar dari perkalian itu sendiri. Minimal tahulah perkalian 1 sampai perkalian 9. Begitu pula juga dengan pembagian. Minimal kalian tahu bagaimana caranya bagi-bagi yang basic atau dasarnya saja dulu ya. Sekarang saya akan jelaskan di sini perkalian. Jika bilangan positif dikalikan dengan bilangan positif, maka akan selalu menghasilkan bilangan positif. Jika bilangan negatif dikalikan dengan bilangan negatif, maka akan selalu menghasilkan bilangan positif. Ya. Jika positif dikali negatif, maka hasilnya negatif. Jika negatif dikali positif, maka hasilnya bilangan negatif. Ini untuk dasar dari bilangan bulat apabila muncul positif ataupun negatif ya. Begitu pula dengan pembagian, dasarnya sama ya. Jika bilangan positif dibagikan dengan positif, maka hasilnya positif. Negatif dibagi dengan negatif, maka hasilnya positif. Jika bilangan positif dibagi dengan bilangan negatif, maka hasilnya bilangan negatif. Dan bilangan negatif dibagi dengan positif, hasilnya akan bernilai negatif. Oke, langsung saja kita akan bahas satu-satu contoh soalnya ya. Untuk contoh soal perkalian di sini, yang pertama saya akan jelaskan bilangan positif dikalikan dengan bilangan positif, hasilnya akan selalu positif. Oke, contohnya di sini ada 2. Positif 2 dikalikan dengan positif 5. Ingat basic dari perkalian dasar ya. Maka 2 kali 5 hasilnya 10. Maka jawabannya adalah positif 10 ya. Berikutnya, jika 9 dikalikan dengan 7. Positif 9 dengan positif 7. Positif kali positif hasilnya positif. Ingat perkaliannya. Maka 9 kali 7 hasilnya 63. Ya. Kurang lebih seperti itu untuk positif dikalikan dengan positif. Selanjutnya, bilangan negatif dikali dengan bilangan negatif hasilnya positif. Ingat basicnya ya, jika negatif dikalikan dengan negatif, maka hasilnya akan selalu bernilai positif. Maka untuk contoh soalnya seperti ini ya. Min 7 dikali min 8 hasilnya bakal bernilai positif di sini. Tinggal ingat perkalian, dasar dari perkalian 7 kali 8 hasilnya 56 ya. Maka jawabannya positif 56. Min 12 dikalikan min 6, maka min kali min hasilnya bernilai positif di sini, maka 12 kali 6 hasilnya 72 bernilai positif ya. Oke, itu untuk contoh bilangan negatif dikalikan dengan bilangan negatif. Selanjutnya, jika bilangan positif dikalikan dengan negatif, hasilnya selalu bernilai negatif. Maka didapatkan 4 kali negatif 3. Ingat, jika positif dikalikan dengan negatif, hasilnya akan selalu negatif. Terus jawabannya berapa? Tinggal dikalikan saja. 4 kali 3, 12. Maka hasilnya negatif 12. 6 kali negatif 9. Ingat, positif dikalikan dengan negatif, jawabannya negatif. 6 kali 9, hasilnya negatif 54. Seperti itu ya. Sebaliknya, jika bilangan negatif dikalikan dengan bilangan positif, maka hasilnya akan seperti ini contohnya ya. Min 13 dikalikan dengan 3. Negatif dikalikan dengan positif, maka hasilnya akan selalu bernilai negatif. Maka 13 kali 3 itu 39. Maka jawabannya negatif 39. Negatif 7 dikalikan dengan 7. Negatif kali positif, hasilnya pasti akan selalu bernilai negatif. 7 kali 7, 49. Maka hasilnya negatif 49. Itu saja untuk contoh perkalian. Untuk dasarnya kan cukup mudah.
tinggal mempelajari basic dari perkalian. Minimal kalian tahu kali-kali 1 sampai kali-kali 9 dan dasar dari perbedaan bilangan positif dan bilangan negatif untuk perkalian. Itu saja ya. Oke, berikutnya saya akan jelaskan contoh soal untuk pembagian. Sini saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama, bilangan positif dibagi dengan bilangan positif selalu bernilai positif. Maka contohnya adalah seperti ini. 16 dibagi 2. 16 itu bilangan positif dan 2 itu juga bilangan positif. Maka hasilnya akan selalu bernilai positif. Maka 16 bagi 2 hasilnya 8. Begitu pula 49 dibagi 7. 49 ini positif dan 7 ini positif juga. Maka 49 bagi 7 hasilnya 7. Ya. Saya rasa untuk contoh bilangan positif dibagi dengan bilangan positif tidak ada masalah ya. Berikutnya, untuk bilangan negatif dibagi dengan bilangan negatif, hasilnya akan selalu bernilai positif. Jadi penyelesaiannya seperti ini ya. Contohnya jika negatif 72, ingat ini bilangan negatif dibagi dengan negatif 8, ini juga negatif. Jika negatif dibagi negatif, hasilnya akan bernilai positif. Terus penyelesaiannya seperti apa? Penyelesaiannya adalah tinggal dibagi saja. 72 dibagi 8 hasilnya 9. Maka jawabannya adalah positif 9. Seperti itu ya. Begitu pula negatif 36 dibagi dengan negatif 6. Karena negatif dibagi negatif hasilnya positif, maka 36 bagi 36 itu hasilnya positif. Oke, ngerti ya? Berikutnya, jika bilangan positif dibagi dengan bilangan negatif, hasilnya negatif ya. Maka contohnya itu bisa seperti ini. 24 ini bilangan positif dibagi dengan negatif 3. Ini jelas negatif 3 ya. Pasti jawabannya negatif. Tinggal dibagi. 24 dibagi 3 hasilnya 8. Maka kesimpulannya jawabannya adalah negatif 8. Berikutnya 56 dibagi dengan negatif 8. 56 itu positif, negatif 8 itu bilangan negatif. Maka hasilnya pasti bernilai negatif. Tinggal dibagi. 56 bagi negatif 8 itu negatif. Oke, jelas ya. Sebaliknya, jika negatif dibagi dengan positif, hasilnya akan selalu bernilai negatif juga. Maka contohnya seperti ini. Negatif 32 dibagi dengan negatif 8. Negatif bagi positif, hasilnya negatif. 32 bagi 8, hasilnya 4. Maka kesimpulannya untuk soal ini, negatif 32 bagi 8, hasilnya negatif 4. Begitu pula contoh yang ini, negatif 81 dibagi 9. Maka hasilnya adalah negatif 9. Oke. Jadi saya simpulkan dulu untuk pembagian. Di sini yang pertama, strukturnya mirip dengan perkalian. Jika positif dibagi positif hasilnya positif, negatif bagi negatif hasilnya positif, atau jika positif dibagi negatif atau sebaliknya negatif bagi positif, itu akan selalu bernilai negatif. Strukturnya mirip dengan perkalian ya. Dan untuk dasarnya sebaiknya harus diketahui dulu bagaimana caranya membagi dasar-dasar dari pembagiannya. Saya rasa itu saja untuk contoh soal pembagian. Nah, di sini ada latihan yang bisa teman-teman kerjakan jika ada waktunya, atau bisa juga menguji bagaimana cara pemahaman teman-teman dalam perkalian maupun pembagian dalam operasi bilangan bulat. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Jika ada salah kata dalam penjelasan mohon dimaafkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.